adik-adik, selamat datang di channel EasyCourse. Video kali ini kita akan bahas soal-soal penawaran umum atau yang biasa disebut sebagai PU pada seleksi nasional berdasarkan tes pada tahun 2023. Langsung saja tanpa basa-basi kita bahas soal yang pertama. Oke, di soal pertama ini, komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen adalah 8:2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula, maka berapakah berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen? Oke, adik-adik, mari kita kerjakan ya. Jadi di sini harus kita pahami bahwa kalau membuat permen, perbandingan komposisi gula dengan soda kue itu harus sama dengan 8:2. Terus di sini ketahui bahwa 10 permen, oke, ini perbandingan yang baru berarti ya, membutuhkan 240 gram gula. Oke, saya anggap aja 240 gula. Sekarang kalau misalkan 30 permen, berarti berapa banyak gulanya? Tentu makin banyak ya kan? Oke, mari kita lihat seperti ini. 10 ke 30 ini dikalikan dengan 3. Karena semakin banyak permen, semakin banyak juga gula yang dibutuhkan, maka ini adalah perbandingan yang senilai. Kalau perbandingan senilai berarti ini ke sini juga itu harus dikalikan dengan 3. Oke, 240 dikali 3 itu sama dengan 720 gram gula. Nah, tapi yang ditanya di sini adalah berat soda kue. Maka kita buat sini 720. Oke, agar perbandingannya sama-sama 8:2, mari kita lihat 720 supaya menjadi 8, gitu kan? Dia itu dibagi 90, benar bukan? Oke, atau 8 ke 720 itu kan pengalinya adalah 90. Atau kalau kita balikan seperti ini pengalinya 90. Maka dari sini juga kita kalikan dengan 90. 2 kali 90 adalah 180 lah gram soda kue yang dibutuhkan. Nah, itu dia adik-adik ya, ini untuk perbandingan senilai. Ingat aja pokoknya kalau semakin banyak permen, maka gula yang dibutuhkan semakin banyak. Itu artinya dia adalah perbandingan yang senilai. Berbeda dengan antara pekerjaan yang dilakukan dengan waktu. Kalau pekerjaan dengan waktu, misalkan satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 5 menit, maka kalau misalkan satu pekerjaan dilakukan oleh 2 orang, itu kan berarti perbandingannya berbalik nilai gitu ya. Semakin banyak orang untuk mengerjakan satu pekerjaan, maka waktu yang dibutuhkan itu akan semakin sedikit. Itu artinya adalah perbandingan yang berbalik nilai. Oke, itu untuk soal yang pertama. Next, soal yang kedua. Jumlah produksi guci dari sebuah pabrik gerabah selama 5 hari berturut-turut adalah, oke, untuk guci katanya berturut-turut 24, lalu 27, berikutnya 22, 25, dan 20. Terus, untuk pot, jumlah produksi pot pada hari yang sama itu adalah 13, 9, 11, 7, dan 9. Jika tren dari kedua produksi bersifat konstan, berapa banyak produksi guci dan pot pada hari yang ke-6? Oke, saya ganti tinta dulu ya. Nah, adik-adik, ini sebenarnya adalah pola bilangan. Jadi yang ditanya adalah hari yang ke-6, mungkin di sinilah kita anggap ya. Nah, kita tinggal lihat aja bagaimana polanya ini. Kalau saya loncat-loncat seperti ini ya. 24 ke 22 itu dikurang 2, ini juga akan dikurang 2, berarti ini polanya adalah min 2. Maka untuk mencari yang ke-6 berarti dari sini ya, 27 ke 25 itu juga polanya adalah min 2, maka ini untuk hari ke-6 juga min 2, 25 dikurang 2 adalah 23 guci. Oke, berarti jawabannya antara D atau E. Yang berikutnya untuk pot, ini juga akan saya buat seperti ini ya, 13 ke 9, ini polanya dikurang 2, sama seperti yang tadi, ini ke sini, hari ketiga dengan hari kelima juga itu berkurang 2, hari kedua dengan hari keempat ini juga dikurang 2, berarti hari 4 ke 6 itu juga dikurang 2, artinya ada 5. Maka jawabannya adalah 23 guci dan 5 pot. Oke, tentu soal yang kedua, berarti ini tentang pola bilangan ya adik-adik. Mari kita lanjutkan. Soal yang ketiga, harga 4 bola dan 4 peluit adalah 400.000.
Sementara itu, harga sebuah peluit dan satu botol air adalah 20.000. Jika diketahui harga satu botol air minum lebih mahal daripada harga peluit, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Oke, mari kita buat pemisalan dulu ya. Kita misalkan saja bola sebagai X, lalu peluit sebagai Y, terus untuk ada lagi botol nanti ya, botol air, itu sebagai Z. Mari kita buat persamaan matematikanya dulu. Harga 4 bola dan 4 peluit berarti 4X ditambah 4Y. Harganya sama dengan 400.000. Kalau misalkan ini kita sederhanakan, persamaannya dibagi dengan 4, itu menjadi X tambah Y sama dengan 100.000. Oke, ini persamaan yang pertama. Yang berikutnya, sementara itu harga sebuah peluit dan satu botol air, berarti peluit adalah Y, dan satu botol air yaitu Z, harganya itu 20.000. Oke, berikutnya, jika diketahui harga satu botol air minum lebih mahal daripada harga peluit, berarti Z itu lebih besar daripada Y, maka manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Oke, yang A, harga peluit sama dengan harga bola. Nah, dari sini saja Z itu lebih besar dibandingkan Y. Dan di mana di persamaan yang kedua ini, Y tambah Z itu hanya 20.000. Berarti kalau misalkan kita anggap saja Y-nya itu harganya 1.000, Z-nya itu masih 19.000. Tidak mungkin untuk pilihan yang A, peluit itu sama dengan harga bola atau Y sama dengan Z. Y sama dengan X ya. Oke, untuk bola. Tidak mungkin ini. Tidak memungkinkan atau tidak memenuhi syarat, ya kan? Kalaupun misalkan dari sini kita anggaplah dari persamaan yang pertama, X tambah Y 100.000, anggaplah X-nya 50.000, Y-nya 50.000 itu supaya sama harganya ya kan. Jadi ketika dimasukkan ke persamaan yang dua, Y-nya 50.000, Y itu jadi minus dong. Gitu ya kan, nggak mungkin. Makanya yang A itu tidak memenuhi syarat. Yang B, harga peluit lebih mahal daripada harga bola. Nah, ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena pada persamaan yang kedua, Y tambah Z itu hasilnya hanya 20.000 saja. Tidak mungkin Y ini menjadi lebih besar daripada X. Gitu, karena total X tambah Y saja 100.000. Anggaplah Z-nya itu hanya Rp1 pun, oke, misalkan atau 1.000, anggap Z itu sama dengan 1.000, maka Y itu 19.000. Maka dari persamaan yang pertama itu X-nya itu menjadi 81.000. Itu sudah kita buat, kita sudah menganggap Z itu harganya hanya 1.000 saja botol air minumnya. Padahal juga tidak boleh. Kenapa? Karena ingat, ini ada persamaan yang ketiga ya, bahwa X itu harus lebih besar, Z itu harus lebih besar dibandingkan Y. Jadi ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin ya. Yang berikutnya, harga bola lebih mahal daripada harga air minum. Nah, kayaknya ini yang paling mungkin. Jadi jawabannya adalah C. Pasti bola lebih mahal. X itu pasti lebih besar dibandingkan Z-nya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut soal yang keempat. 3 orang supir kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Sopir A mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 per orang. Sopir B menerima gaji harian sebesar 120.000 dan sopir C mendapatkan gaji 785.000 per minggu. Jika mereka bekerja 7 hari per minggu, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai gaji ya pendapatan mereka? Oke, nah adik-adik, karena di sini ada yang per hari, ada yang per orang, ada yang per minggu, mari kita ubah semuanya menjadi per minggu ya. Untuk sopir A, sopir A ini katanya 11 penumpang, di mana per orang itu tarifnya 10.000. Maka dalam satu hari, dia dapat 110.000. Maka dalam seminggu ini kita kalikan dengan 7, pendapatannya adalah 770.000. Untuk sopir B, nah ini dia dapat gaji harian ya. Satu harinya dia dikasih 120.000. Oke, berarti dalam satu minggu tinggal kita kalikan saja dengan 7, itu nanti adalah 840.000.
Itu untuk penghasilannya selama seminggu. Untuk C, nah ini C-nya langsung nih. Katanya C itu 785.000 per minggunya. Oke, mari kita lihat pernyataan mana yang paling tepat. Gaji supir A paling tinggi. Salah ya, gaji supir A hanya 770.000, si B yang paling tinggi. Yang B, gaji supir A setara dengan gaji supir B, salah juga. Yang C, gaji supir A lebih tinggi daripada supir B, salah juga. Yang D, A lebih tinggi dibandingkan C, salah juga ya adik-adik. Yang jawaban yang benar adalah E, gaji supir B lebih tinggi daripada supir C. Oke, itu untuk soal yang keempat. Berikutnya mari kita bahas soal yang kelima ataupun soal yang terakhir. Perbandingan berat minyak zaitun, minyak kelapa, dan alkali untuk pembuatan sabun organik adalah 2:5:3. Ini tadi adalah minyak zaitun, saya buat dengan Z, minyak kelapa sebagai K, alkali sebagai A. Berapa gram alkali yang dibutuhkan untuk memproduksi sabun organik seberat 2 kg? Nah, adik-adik kalau misalkan soal ini kita misalkan nih, zaitunnya beratnya ini kan perbandingan 2:5:3, ini perbandingan paling sederhananya. Kan bisa juga kita anggap seperti ini. Ini 200 gram, ini 500 gram, ini 300 gram. Ini sama saja juga perbandingannya dengan 2:5:3. Nah, kalau komposisinya sebanyak ini, maka berapa banyak sabun yang dihasilkan? Tinggal kita totalkan. Itu kan menjadi 1000 gram sabun. Nah, itu sabun yang dihasilkan. Nah, sekarang sabun organiknya sebesar 2 kg. 2 kg itu berarti 2000 gram. Nah, ini kalau 2000, maka berapa banyak atau berapa gram alkali yang dibutuhkan? Alkali berarti yang ini ya. Oke, ini langsung kita aja. Ini ke sini kan pengalinya 2. Berarti ini juga perbandingan senilai, tinggal dikalikan 2, maka yang dibutuhkan adalah 600 gram alkali. Jawabannya adalah yang C. Nah, begitu ya. Nah, untuk adik-adik, soal PU yang ada kuantitatifnya, itu sebenarnya sangat sederhana, hanya tentang perbandingan, ya, ataupun pola bilangan seperti soal yang tadi, namun dimasukkan ke dalam bentuk soal cerita. Gitu. Jadi, adik-adik kalau misalkan sering berlatih, maka pasti untuk mengerjakan soal PU itu waktunya itu hanya sebentar saja, gitu ya. Oke. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya.